Halo sobat Garnet di rumah, gimana nih kabarnya? Aku harap kabarnya teman-teman baik semua. Kenalin, di sini aku Ziana Firdausi Nurula sebagai moderator pada acara podcast kali ini. Jadi podcast Garnet kali ini kita kembali dengan sebuah topik bahasan yang sangat seru ya, tentunya buat anak-anak teknik maupun rumpun-rumpun lainnya. Dan di sini saya ditemani oleh narasumber kita, yakni Bapak Reddy Setiawan selaku dosen dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Jadi kita mau bahas satu poin SDGs, yakni tentang industri, inovasi dan juga infrastruktur. Nah, di sini mungkin kita mau bahas-bahas tentang jalur masuk di industri tambang ya, khususnya itu gimana gitu. Mungkin Bapak Reddy bisa sapa teman-teman Garnet di rumah. Halo, selamat sore sahabat Garnet. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang saya. Kasih Pak juga mau menyempatkan buat hadir gitu ya Pak. Kan harusnya ini minggu tenang Bapak bisa mengoreksi atau mungkin lebih santai tapi mau ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing buat teman-teman di rumah. Terima kasih, amat. Kita sebenarnya di sini tuh mau bahas tentang jalur masuk industri tambang gitu ya Pak. Tapi sebelum masuk ke situ, saya tuh penasaran banget tentang beberapa poin yang fakta-fakta yang ada di masyarakat gitu. Nah, di industri tambang itu kan yang paling kental di masyarakat itu adalah gajinya yang sangat besar ya Pak. Dan juga banyak sekali rumpun atau disiplin ilmu yang bisa masuk ke situ. Contohnya misal kalau misal teknisi atau operator mungkin dari teknik, kemudian kita juga memerlukan hukum, kemudian anak-anak sosum, anak-anak kesehatan dan lain-lain. Nah, menurut Bapak hal tersebut tuh antara gaji dan juga banyak banget rumpun ilmu yang bisa masuk ke dunia tambang tuh sebenarnya itu tuh bener atau gak sih Pak? Sebenarnya kalau masalah gaji itu akan menjadi prioritas atau salah satu pertimbangan utama para pencari kerja ya. Selain nanti akhirnya cari pengalaman, nyari teman, nyari kehidupan gitu. Tapi biasanya memang salah satu pertimbangan utamanya ya adalah gaji. Dan biasanya memang di tambang, entah itu tambang batu bara mau di migas, gajinya ya lumayan. Tapi juga berbanding sama resikonya. Yes, betul sekali. Kalau buat rumpun-rumpun gitu biasanya yang paling banyak masuk ke dunia tambang tuh apa ya Pak? Buat rumpun Kreatif, tergantung mau di industri tambang minyak atau tambang batu bara atau mineral. Banyak banget sebenarnya yang bisa masuk di situ gitu. Tapi lagi ya, emang semua rumpun ilmu tuh bisa masuk gitu ya? Bisa. Kalau misalkan kita bicara di level hulu misalkan, di minyak misalkan, ya memang di situ nanti kita ketemu geologi, ketemu teman-teman dari perminyakan jelas, ketemu teman-teman dari geofisika jelas, semuanya nanti kerjasama ya. Terus kalau misalkan kita bicara tambang batu bara atau mineral, nanti mungkin bisa ketemu teman-teman dari pertambangan. Atau kalau nanti sudah masuk ke produksi, nanti ketemu dengan teman-teman minyak, dengan pertambangan sendiri, misalkan elektro gitu. Misalkan kalau di minyak itu kan nggak cuman eksplorasinya ya, si owner perusahaannya, misalkan kita bicara Pertamina, tapi misalkan ada service company, salam bersih misalkan, itu kan ada nanti teman-teman dari elektro, dari FTTM, dari minyak. Oke, mungkin di sini Garnet di rumah bisa mempersiapkan dirinya gitu. Jadi jangan putus asa meskipun kalian dari jurusan apapun pasti bisa. Pasti bisa. Ya, ini tambang. Pasti bisa. Selain 2 poin tadi ya Pak, terkait gaji dan juga rumpun ilmu yang bisa masuk, sebenarnya ada fakta-fakta yang sebenarnya itu masyarakat tuh harus tahu nih. Tapi banyak masyarakat yang malah lebih nge-highlight yang poin kedua tadi. Menurut Bapak tuh ada nggak Pak? Poin kedua tadi mana ya? Saya lupa. Gajinya terus sama tadi yang semua rumpun ilmu bisa masuk, itu ada nggak sih fakta menarik tentang industri tambang itu Pak? Apa ya? Kadang untuk masuk di dunia pertambangan itu juga gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah itu maksudnya ada yang baru fresh graduate, misalkan contoh kakak angkatan 2014 misalkan, ada 2018 itu baru lulus bisa langsung masuk ke industri migas. Ada yang masuk ke tambang lulus. Kadang ada yang dulu sempat ada kakak angkatan saya nunggu hampir 3 tahun baru keterima hanya karena dia memang obsesinya pengen di migas aja gitu. Jadi ya sabaran dan juga ya berarti Pak, jeli nyari pekerjaan, dan yang penting satu keberuntungan. Iya.
poin paling utama itu mungkin juga keberuntungan. Kadang orang pintar kalah sama orang beruntung. Kalau orang Jawa bilang gitu sih. Yes. Jadi sebenarnya kemarin tuh saya ikut kuliah umum di STK Migas Pak. Nah salah satu poin yang dibahas itu adalah sunset industry. Jadi di sunset industry tuh intinya adalah emang industri itu tuh udah mengalami atau penurunan gitu, bisa dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah kalau misalnya kita tilik lagi nih Pak, dari industri migas di Indonesia itu kan sekarang mulai udah tergantikan oleh energi terbaru, renewable energy, let's say geothermal. Nah apakah hal tersebut tuh sebenarnya mempengaruhi dari proses recruitment company kepada fresh graduate atau seperti itu? Yang perlu dipahami itu ketika kita bicara sunset industry itu mungkin hanya berada di level ownernya kadang ya. Karena mereka berpikir masalah efisiensi kerja, kadang mereka juga ya kadang mereka mikir soal keberlangsungan si perusahaan itu sendiri kan, gitu. Jadi apa ya? Rekrutmen untuk masuk ke perusahaan mungkin tidak sebanyak dulu, tapi yang melalui perusahaan itu sendiri ya, tapi kita bisa masuk ke jalur misalkan perusahaan pihak ketiga. Ya, kayak pernah dengar istilah outsourcing? Dengar-dengar aja tapi buat lebih mendalamnya. Nah, outsourcing itu misalkan gini, saya Pertamina nih, saya pengen rekrutmen tapi nggak pengen rekrutmen langsung nih, karena nanti misalkan mau memikirkan masalah pensiun misalkan atau tambahan insentif misalkan, saya menggandeng si Pertamina ini menggandeng pihak ketiga. Pihak ketiganya ini dia hanya menyediakan pegawai, jadi dia supply pegawainya. Misalkan Pertamina butuh pegawai bidang stratigrafi misalkan, butuh pegawai bidang migas, atau butuh pegawai bidang yang ahli di geothermal misalkan. Nanti si perusahaan ini si perusahaan pihak ketiga yang meng-hire gitu. Jadi nanti kerjasamanya antara Pertamina dengan si pihak ketiga. Nah nanti kontraknya si pegawainya misalkan Zia gitu ya, nanti lulus kerja nanti masuk ke pihak ketiga, nanti kontraknya ya dengan pihak ketiga walaupun kerjanya nanti di Pertamina atau di Geodipa misalkan gitu. Maraknya tuh kayak gitu ya, musimnya gitu. Mungkin seperti itu, lagi naik daunnya seperti itu perusahaan. Kan Bapak sempat nyinggung terkait sulitnya masuk di industri tersebut gitu ya Pak. Mulai dari mungkin kalau misalnya dibandingin sama yang tahun-tahun dulu gitu, tidak sebanyak tahun dulu. Terus kemarin juga pas ada salah seorang yang mengutip kalau di Pertamina tuh pernah dia cuma menyediakan sekitar 15 lowongan orang kerja, tapi ternyata yang apply di situ tuh sekitar 1000-an orang lebih. Dan terjadi juga di SKK Migas. Di SKK Migas itu dia kalau tidak salah di sini dia hanya membutuhkan 7 orang dan yang apply itu sampai 700-an orang. Nah, saya juga pernah dengar terkait adanya karyawan tetap gitu ya Pak di di industri tambang gitu ya. Dan itu tuh terkenal sangat sulit untuk menjadi karyawan tetap. Apakah sebenarnya itu hal tersebut tuh benar gitu Pak? Sebetulnya kemudahan dan kesusahan atau mungkin regulasi tentang pegawai tetap itu kan tergantung dari perusahaannya ya, dan lebih tergantung kepada bagaimana kemampuan ekonomi si perusahaan ini gitu. Jelas karena mereka butuh buat gaji, nanti butuh juga buat operasional gitu. Makanya jadi pegawainya mungkin pegawai tetap susah gitu. Tapi ya tadi lewat si perusahaan pihak ketiga kita tetap bekerja di perusahaan itu, mungkin entah tetap atau mungkin kontrak per tahun, per 5 tahun, tapi via perusahaan pihak ketiganya ini gitu. Tapi misalkan nanti si perusahaan ini tertarik dengan performa kita gitu ya, dengan kualitas kerja kita, atau mungkin ada satu pegawai di perusahaannya dia yang pensiun, nanti dia akan narik dari si perusahaan pihak ketiga ini, jalur masuknya dari perusahaan pihak ketiga ini dia narik langsung dari pihak ketiga. Kayak berarti emang apa ya, hal tersebut tuh tergantung company-nya juga butuhnya tuh berapa gitu. Nah kan kita tuh abis ini ya Pak, abis ibaratnya kita recovery lah dari masa-masa corona gitu. Dan emang banyak banget berita yang dimana industri tambang tuh lagi nge-PHK orang gitu. Banyak banget yang di PHK ya karena tadi balik lagi masalah
gaji dan lain-lain. Hal tersebut tuh kalau sekarang nih, masa sekarang itu tuh masih berlaku atau enggak sih Pak sebenarnya? Sebenarnya dengan kondisi reguler perusahaan ya, artinya eksplorasi jalan, kemudian produksi jalan gitu, sebetulnya potensi untuk PHK kecuali kita macam-macam aneh-aneh di perusahaan itu kecil sebetulnya. Ya, karena pemasukan perputaran uang di dalamnya tetap gitu. Tapi karena kemarin memang banyak pekerjaan yang di shutdown, akhirnya mau tidak mau banyak perusahaan yang layover pegawainya, di PHK lah. Itu hampir terjadi di semua sektor sih, di migas, di tambang, di batubara, geothermal juga sama. Misalkan pun nggak PHK, waktu itu di masa pandemi itu banyak yang di off kan, bukan di PHK ya, tapi di off kan. Kayak cuti gitu ya? Ya cuti tapi panjang, nggak tahu akan dimulainya lagi kapan gitu. Mereka tetap digaji tapi nggak full. Ada yang digaji full tapi nggak dapat insentif gitu. Apakah nanti dia dipekerjakan kembali atau tidak Pak Busnya? Kalau dari cerita teman-teman dulu beberapa ada yang dilanjut, hampir sebagian besar dilanjut. Tapi beberapa juga ada yang memang di stop gitu. Nah ini ya mau nggak mau nyari perusahaan. Tergantung perusahaannya, tergantung seberapa kuat perputaran uang di perusahaan tersebut gitu. Mau di Pertamina, mau di Chevron misalkan, atau dimanapun lah. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak banget terkait kondisi-kondisi sekarang, fakta-fakta yang ada di industri tambang gitu Pak. Nah, saya sebenarnya tuh kepo nih tentang sebenarnya background Bapak di industri tambang tuh seperti apa. Mungkin Bapak boleh cerita-cerita dulu tuh pengalamannya kayak gimana. Terus ada nggak sih hal-hal menarik di dunia tambang gitu ya. Mungkin bisa jadi insight baru lah buat teman-teman, buat pelajaran, atau mungkin bisa buat jadi penyemangat teman-teman di rumah. Kalau sekarang ya, saya kan ngajar di migas ya, geologi minyak bumi, ada stratigrafi juga. Tapi memang fokus bidang saya di geokimia. Tapi dulu waktu setelah kuliah, saya kerja di tambangnya. Tambang setelah S1 gitu. Betul. Jadi sekitar 3 minggu setelah saya wisuda, saya berangkat ke Kalimantan kerja di tambang biji besi. Alhamdulillah dulu habis sidang sempat ngobrol sama senior, sama alumni. Terus dia bilang ada yang mau pensiun nih, kira-kira berminat enggak gitu. Menggantikan gitu ya posisinya? Ya enggak menggantikan 100% sih sebenarnya, tetap apply, tetap ada tesnya. Alhamdulillah lolos. Sebetulnya disuruh berangkat sebelum wisuda. Oh malahan ya? Iya. Tuh sambil nunggu-nunggu wisuda udah dapat pekerjaan. Iya, sebetulnya dulu ada 2 orang yang berangkat bareng saya sama Nurul. Dari namanya Nurul, angkatan saya juga. Dia berangkat duluan sekitar sebulan sebelum saya. Tapi pada saat wisuda dia balik lagi ke sini, tapi biaya sendiri. Kalau Bapak? Saya enggak dong. Saya kan berangkatnya setelah wisuda. Saya mau wisuda dulu karena malas balik ke sana lagi kan. Mama saya balik ke Semarang, wisuda nanti balik lagi kan biaya juga. Iya benar. Itu wisuda dulu, itu saya ditambang. Saya ditambang 9 bulan. Analoginya ibu hamil 9 bulan lahir, saya 9 bulan ditambang lahir. Terus setelah itu saya resign karena memang dulu di akhir kuliah sebetulnya saya pengen, maksud sih nanti ini dosen saya kan udah banyak yang senior nih, nanti pasti ada yang pensiun. Gimana ceritanya jadi dosen ya? Iya. Oh, udah mulai gitu. Sempat kepikiran. Itu deket-deket mau TA. Dulu saya TA di Petrocina, migas memang, walaupun kerja pertama nggak di migas, kerjanya di tambang. Betul. Oke. Kalau itu yang ditambang tuh Bapak dulu kerjanya bagian apa Pak? Geologi kalau ditambang, insya Allah kalau misalkan bidangnya sama, biasanya nanti akan jadi mining engineer. Ya. Jadi nanti misalkan istilah sederhananya jadi well site geologis gitu. Mau di migas, mau ditambang, itu ada well site geologisnya. Jadi ngelihat proses pemborannya, nanti batuannya apa, nembusnya gimana, nanti deskripsi batuan gitu kan. Ini 9 bulan saya jadi mine engineer.
mining engineer itu sama kayak geologis, junior geologis Yes. gitu. Betul. Oh, berarti itu sebenarnya tuh kita masih bingung nih jenjangnya tuh seperti apa. Oke. Mulai dari apakah awalnya kita abis fresh graduate langsung jadi junior ataukah harus jadi asisten dulu? Oh. Mana itu gimana? Oke. Jadi kalau misalkan kalian nanti lulus gitu ya, kerja di perusahaan, biasanya nggak akan langsung keterima. Nanti ada yang namanya probation, Oh, magang. masa percobaan. Betul. Kebetulan dulu saya probasinya 3 bulan. Perusahaan lain mungkin bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa ada yang sampai setahun gitu baru diangkat jadi pegawai. Kebetulan 3 bulan, saya melewati 3 bulan lebaran di sana. Di website Yes. lapangan. Di lapangan, saya baru pulang itu A+10 dulu. Oke, balik ke jenjang karir tadi ya. Iya. Probation dulu nih. Setelah probation nanti biasanya jadi junior geologist. Junior geologist itu biasanya mau di minyak, mau di tambang, mau di geothermal, biasanya jadi junior geologist. Nanti rata-rata sih junior geologist itu sekitar 5 tahunan, 5 sampai 10 tahun. Juga ya, Pak. Yes. Tadi untuk menjadi karyawan tetap juga Panjang. panjang. Jenjangnya panjang gitu. Nanti biasanya setelah jadi junior geologist, Ya. kan kita diawasi nih, namanya supervisor. Nanti kalau misalkan beruntung kita bisa naik jadi supervisor. Kalau dulu di tempat saya ada yang namanya superintendent, pengawasnya si supervisor ini gitu. Nanti di atasnya ada manajer, mau jadi direktur, kadang bisa jadi asmen, asisten manajer. Itu biasanya yang udah pengalaman mungkin tuh di atas 5 tahun. Lumayan lama juga ya, Pak, per jenjang karirnya. Betul. Belum nanti akhirnya jadi senior geologist. Berarti itu udah berapa? Ya 10 tahunan plus mungkin ya. Nah, itu sangat apa ya? Patut ya masyarakat tuh ngomong kalau emang jenjang karir di tambang tuh sulit gitu mau jadi karyawan tetap. Banyak banget nih harus kerja di situ bertahun-tahun, terus juga di lapangan jauh dari keluarga dan lain-lain. Betul, benar. Yang penting saya selalu bilang adaptif dan sabar. Oh, sabar. Sabar karena di tambang sama di minyak ya, itu kan ada yang namanya sistem roster. Roster itu gimana, Pak? Roster gini, kalau dulu saya di tambang nih modelnya 10-2. 10 minggu di lapangan, 2 minggu pulang. Ada yang 8 minggu di lapangan, 2 minggu pulang. Di migas beda lagi, ada yang 4-2, ada yang 2-2, apalagi yang di offshore itu beda lagi. Jadi ya sabar, jauh dari keluarga lah. Punya duit banyak tapi nggak banyak bisa dimanfaatkan di sana. Timbangan juga ya, Pak. Betul. Ya ada resikonya juga lah untuk mendapatkan gaji yang besar. Tadi kan udah nyeritain tentang yang kerja di tambang. Terus gimana tiba-tiba Bapak jadi dosen gitu sekarang? Apa yang menyebabkan Bapak ada kayaknya aku di dunia pendidikan aja deh gitu tuh gimana, Pak? Mungkin terlalu naif dan munafik, tapi lebih ke amal jariah. Oh. Mereka ya pengennya ngasih ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi sharing ilmu nanti siapa tahu bisa dipakai. Kadang saya nyelipin ya info-info ke kelas gitu. Kadang ngasih info di sana. Siapa tahu bermanfaat, larinya ke sana gitu. Tapi lebih ke ya itu tadi dulu waktu masih kuliah saya ngelihat dosennya kan udah senior banyak yang udah senior karena sebelumnya kan beliau dosen di teknik sipil gitu. Terus saya kepikiran kalau nanti pada senior siapa yang ngajarin adik-adik saya ya sok-sokan banget lah. Baik, tadi kan kita udah banyak banget mengulik lah tentang pengalaman Pak Redi nih. Nah, kita mau masuk ke topik pembahasan utama sebenarnya dari podcast ini ya, ini tentang jalur masuk di industri tambang. Kalau boleh dijelasin nih Pak, sebenarnya jalur masuk di industri tambang itu seperti apa sih? Yang jelas rekrutmen. Rekrutmen tuh apa, Bang? Rekrutmen itu kita mendaftar, ada recruiting lah, mereka mencari pegawai gitu. Banyak jalur masuk sebenarnya. Bisa kita drop CV. Drop CV itu misalkan kita ngirim CV ke beberapa perusahaan menyatakan bahwa kita udah lulus dengan IPK sekian, pengalaman ini, ngirim ke HRD. Nanti kalau mereka ada slot kita dipanggil. Itu untuk yang drop CV. Kadang kita juga bisa open recruitment. Open recruitment dulu saya pernah daftar di salah satu perusahaan tambang nih, mulai dari tes kemampuan dasar lah. Itu apa yang diujikan? Terkait ilmu geologinya atau lebih nggak ada malah SKD gitu? SKD
mirip SKD. Jadi kita ngerjain berapa soal, terus ada deret angka gitu, nanti kerjaan. Tes gitu ya Pak? Ya, nanti di situ habis itu ada FGD biasanya, forum group discussion. Terus nanti ada interview lagi, tes kesehatan segala macam. Itu untuk yang full recruitment nih. Ada yang misalkan jalur cepat dalam jalur cepat misalkan ya kita kenal dengan salah satu orang. Tapi lebih ke ada nggak sih lowongan gitu. Kalau misalkan beruntung, tadi salah satu kunci masuk ke kerjaan adalah beruntung. Betul, oh ada nih. Seperti saya juga dulu ada yang mau pensiun, silakan daftar. Itu salah satu contoh jalur cepat. Jadi bukan melalui open recruitment atau kita drop CV ke pihak ketiga tadi. Oh, yang tadi mencarikan perusahaan ya, meng-hire pegawai gitu. Nanti lewat situ juga bisa. Itu sih. Yang saya kepo tuh kan tadi untuk tesnya ya Pak. Kan kita lebih ke psikotes, terus abis itu FGD. Terus kemarin juga saya dapat kabar emang di tambang itu yang paling penting tuh FGD-nya itu, cara kita gimana komunikasinya ke orang-orang gitu. Meskipun kita pinter banget nih, tapi kita tuh kurangnya di menyampaikan atau meyakinkan orang. Itu sebenarnya itu jadi poin yang dilihat juga nggak ya Pak dari company itu? Beberapa perusahaan punya kualifikasi sendiri-sendiri. Ada mereka yang cari tipe leader. Artinya mereka mencari pada saat FGD itu orang yang paling menonjol yang bisa mengkontrol grupnya. Kontrol grupnya misalkan habis ini ngapain nih, kita ambil keputusannya gini gitu. Atau model yang bukan pasif tapi lebih bisa menjembatani ke semua orang. Ya, jadi dia kelihatan pasif tapi dia menghubungkan ke si yang orang yang berperan kayak leader. Ada yang lebih pasif, dia lebih ngerangkul semua. Tapi yang jelas biasanya banyak perusahaan itu mencari yang pinter bicara jelas, secara kemampuan mental dia matang, artinya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu memaksakan kehendaknya. Dalam artian ketika FGD itu nggak terlalu bossy lah, itu. Oke. Biasanya gitu sih. Dilihat kayak gitu ya. Terus terkait misal nih, kan biasanya tuh kalau misal kita apply nih Pak, kan ada batasan minimum IPK. Nah dari company-company itu sebenarnya tuh mereka tuh ngetes dulu ke kita, atau apakah nanti kita belajar lagi sih di industrinya itu tuh seperti apa modelnya? Oke. IPK itu adalah saringan administratif. Artinya misalkan mereka nggak akan cari yang terlalu jauh di bawah. Biasanya mereka punya minimum nih, entah IPK 3 atau 325 gitu. Tapi lebih dari itu mereka mencari orang yang mau belajar. Gitu. Jelas. Emang dibelajari lagi gitu ya? Pasti semua akan belajar gitu. Misalkan dulu saya bidang geokimia gitu ya. Nanti at some point di perusahaan saya disuruh ngerjain petrofisik. Itu bisa nanti, atau kita suruh ngerjain project di stratigrafi gitu. Itu juga bisa. Artinya kita mau belajar. Atau misalkan kita punya software yang paling sering Petrel misalkan, atau kalau di tambang misalkan lebih sering pakai Micromine gitu ya. Itu misalkan kita 5 tahun pakai itu, tiba-tiba ganti nih dari Petrel pindah ke Paradigm. Ya, berarti belajar lagi. Harus belajar lagi. Atau misalkan dari Micromine pindah ke Mindscape gitu. Itu kan harus belajar lagi. Gitu. Oke. Tadi kan emang kita dipelajari lagi lah, di situ belajar lagi. Emang orang belajar berarti nggak ada berhentinya gitu. Yang penting emang gimana cara kita ngebawa diri kita dan gimana cara kita komunikasi sama orang lain gitu. Nah sebenarnya yang jadi pertanyaan saya tuh, apakah kita tuh harus fokus ke satu bidang atau kita tuh general aja menguasai semuanya? Tapi ya udah semuanya tuh biasa aja. Kalau mungkin teman-teman sekarang ngomongnya B aja gitu. Tuh mending kita bagusan yang mana? Saya atau mungkin secara general ya, menonjollah di salah satu bidang. Salah satu bidang aja berarti. Kuasai dengan sangat baik di satu bidang. Mau migas aja misalkan. Kalau di migas ya stratigrafinya aja misalkan. Tetapi kita harus tahu semuanya. Basic-basicnya. Ya, kita tetap harus paham semuanya gitu. Misalkan saya bidangnya geokimia, saya harus paham bener geokimia dari pucuk daun sampai ke akar-akarnya saya harus tahu. Tapi di satu sisi saya juga harus paham stratigrafi. Yang lain juga. Betul, karena nanti untuk analisis juga harus tahu semua.
karena geologi ada kesinambungan. Betul, saya harus tahu fosil, saya harus tahu mineralogi gitu. Jadi harus dipahami semuanya. Sama seperti misalkan seorang profesor, memang beliau profesor di bidang apa misalkan, tapi harus tahu bawahnya seperti apa. Kayak basic-basicnya gitu, itu harus dipahami ya. Mungkin itu sebagai salah satu masukan juga buat Garnet di rumah, apa yang perlu disiapin dan mungkin rencana kedepannya buat apa gitu. Oke, tadi kita udah ngebahas nih tentang fakta-fakta di dunia industri tambang kayak gimana, jalur masuknya kayak gimana, pengalamannya dari narasumber juga kayak gimana. Terus kemudian sebenarnya banyak ada nggak cerita-cerita menarik di tambang kayak gimana. Mungkin ini kayak sebagai pertanyaan penutup juga Pak. Jadi ada nggak sih yang saran-saran itu yang Bapak ingin sampaikan kepada fresh graduate di luar sana untuk mempersiapkan dirinya untuk maju untuk atau meniti karir di dunia tambang itu seperti apa? Cukup dengan 2 kata. Apa tuh? Fleksibel dan adaptif. Kadang setiap satu orang itu nggak bisa adaptif, dia nggak fleksibel untuk masuk di bidang apapun. Karena misalkan saya kerja di perusahaan A dengan karakter orang yang mungkin cocok dengan kita gitu. Kemudian kita pindah ke divisi yang lain atau ke bidang yang lain, belum tentu cocok, kita harus bisa adaptif. Kemudian fleksibel misalkan, apalagi kita di bidang geologi lah, kita akan ketemu banyak bidang lain. Misalkan di pertambangan, tambang batu bara, kita ketemu dengan orang pertambangan, ketemu dengan elektro dan lain-lain gitu. Misalkan dalam satu diskusi untuk mencari titik yang paling bagus untuk diproduksi misalkan, ya jangan terlalu ngeyel lah misalkan, harus diskusi, musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Oke. Itu sih penting. Berarti komunikasi itu juga penting ya? Komunikasi penting. Komunikasi penting. Jadi di geotek tuh juga diajarin juga cara menyebutkan gimana misalnya material-materialnya biar nanti kita tuh komunikasi sama mungkin anak sipil ya kalau di geotek itu tuh bisa jalan lancar. Betul. Kayak mungkin tadi saran-saran dari Bapak sekaligus menutup dari podcast Garnet yang pada seksi ini. Jadi untuk teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe dan komen, dan juga kalau misal ada pengen kita bahas apa lagi bisa drop aja langsung di komen. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih and see you. Dadah. Bye.